adik-adik, ketemu lagi sama Lausa Leo. Hari ini kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya kita mau siapkan hati kita lebih dulu ya. Mari yuk langsung undang kita dalam sikap berdoa. Kita mau masuk ke ruang Maha Kudusnya Tuhan. Sama-sama kita mau nyanyikan lagu, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Katakan ku menyembahmu, ku menyembahmu, sembah, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, sembahmu Tuhan, ku sembahmu, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan. Kita ulang sekali lagi lagu ini ya. Katakan ku mau masuk ruang Maha Kudusnya Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk, Ku masuk dengan hati tulus, kami mau menyembahmu Tuhan. menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah, Ku menyembahmu, sembahmu Tuhan. ku sembahmu, Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus. namamu kudus, kudus, Tuhan. Katakan ku mau sembah Engkau, ku menyembahmu Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. sebab namamu kudus, sebab namamu kudus. Sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Sekali lagi katakan sebab namamu kudus. Sebab namamu kudus, 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 Tuhan. Selamat pagi Tuhan, terima kasih udah bangun kami dengan tubuh yang sehat. Mungkin selamat siang juga, selamat sore, ataupun selamat malam. Sebentar lagi kami mau memuji Engkau dengan lebih sungguh lagi. Tuhan pimpin setiap kami, supaya kami boleh dengan sukacita dan antusias memuji dan menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, Loso mau
semangat adik-adik seperti apa? Kita mau sama-sama tepuk Yesus ya. Masih ingat? Kayak gini ya. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Bisa ya? Oke, sekarang sama sih sambil duduk. Oke, 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Sepercaya semua semangat. Yuk, yang masih semangat semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Oke, siapa yang bersuka cita hari ini? Oke, yang bersuka cita kasih senyum yang paling lebar. Kasih giginya, kelihatan giginya. Kita mau katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Semua ambil bertepuk tangan ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita naikkan saja dari awal. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Kasih senyum terbaiknya kita bilang lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sampai bertepuk tangan bilang bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, besok bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Oke adik-adik, yuk mari kita menyanyi, menari, dan melompat buat Tuhan. Aku mau bernyanyi. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau
You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise eternally. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari, memujimu. For you I love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise eternally. I lift my hands, I lift my hands to praise you. For you are kind to me, and to your name my heart sings. For you I love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you. For you are kind to me, to your name my heart sings. For you I love, love, you're good to me. For you I love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise eternally. For you I love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise eternally. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Langsung persilakan adik-adik semua untuk boleh duduk. Kita mau siapkan hati kita. Mari kita mau naikkan pujian. Ku ingin dengar cerita. Sayang Tuhan, biarlah cerita itu tersimpan dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tersimpan dalam hatiku sampai kita katakan, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Ku ingin dengar cerita tentang kasih sayang Tuhan. Biarlah cerita itu tersimpan dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tersimpan dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tersimpan dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tersimpan dalam
adik-adik semua di rumah, kita mulai bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kalau kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Mungkin saat ini kami semua tidak bisa bersama-sama di gereja, tapi kami tetap bersyukur Tuhan kalau kami boleh menyembah, memuji Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong hati kami supaya tenang. Tuhan berikan kami hikmat untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap kami dan urapi Lause yang menyampaikan cerita firman Tuhan. Tuhan berikan juga hikmat supaya kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Lause senang sekali hari ini Lause bisa kembali berjumpa dengan kalian. Meskipun sekali lagi kita harus ibadahnya melalui online, tidak apa-apa. Kita tetap bisa memuji Tuhan dimanapun kita berada. Kita tetap bisa dengar firman Tuhan dimanapun kita berada. Adik-adik, Lause mau ajak kita semua bermain tebak gambar hari ini. Coba adik-adik lihat gambar apa ini? Betul, ini adalah gambar kemah suci. Nah, kita lihat juga gambar yang kedua ya. Nah, masih ingat gambar apa ini? Tepat sekali, ini adalah gambar ruang Maha Kudus. Nah, kalau yang ini? Betul, ini adalah gambar imam besar. Nah, imam besar pertama siapa tuh? Harun, betul ya. Dan yang ini, gambar apa ini adik-adik? Korban persembahan. Korban persembahan yang diberikan Tuhan, diberikan kepada Tuhan, ya kan? Nah, satu lagi yang ini kita pelajari 2 minggu yang lalu. Apa ini ya? Ini adalah hari-hari kudus. Benar sekali adik-adik, hebat semua. Bisa ingat semua pelajarannya ya. Nah, adik-adik, menurut adik-adik, mengapa ya Tuhan kok bikin peraturan yang detail sekali tentang bagaimana membuat kemah suci, tentang ruang Maha Kudus, tentang prasyarat untuk jadi imam besar, tentang bagaimana memberikan persembahan kepada Tuhan, dan aturan-aturan tentang hari-hari kudus yang Tuhan tetapkan. Coba, menurut adik-adik kenapa ya? Nah, sebelum kita jawab, yuk sepingin aja adik-adik membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-9, ayat yang ke-8 sampai ke-10. Kitab Ibrani, pasal 9, ayat 8 sampai 10. Nah, nanti adik-adik sendiri yang baca ayat 1 sampai ke-7. Nanti ya, setelah sekolah minggu, supaya lengkap cerita ini, supaya adik-adik mengerti dengan utuh, adik-adik baca mulai pasal ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Tapi untuk saat ini kita baca sama-sama di ayat yang ke-8 kita mulai ya. Oke, yuk. Semua sudah dapat? Sama-sama dengan Lause ya bacanya. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Nah, adik-adik, dijelaskan di situ di ayat yang pertama sampai ke-7 itu ada perjanjian dan peraturan yang Allah berikan kepada umat Israel. Seperti yang di kitab Imamat itu. Yang tentang kemah suci, ruangan Maha Kudus, tentang barang-barang apa saja yang ada di ruang Maha Kudus. Terus bagaimana menetapkan imam besar dan aturan-aturannya. Dan persembahan yang harus dilakukan oleh orang-orang Israel. Serta penetapan hari-hari kudus mereka. Nah, kenapa itu harus ada? Kenapa itu Allah berikan buat mereka? Karena adik-adik harus tahu bahwa Tuhan itu sangat sayang.
Tuhan itu sangat mengasihi kita manusia. Dan Tuhan ingin kita terus bisa berkomunikasi dengan Dia. Itu sebabnya Tuhan berikan itu aturan-aturan. Tuhan berikan itu perjanjian itu kepada umat Israel. Supaya mereka tetap bisa berhubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Sehingga rasa sayang Tuhan ini akhirnya terputus nih. Terputus. Kenapa? Karena Allah kudus. Sedangkan manusia berdosa. Itu sebabnya Tuhan pingin supaya tetap bisa ngomong, supaya tetap bisa berhubungan, supaya bisa tetap berkomunikasi dengan manusia. Tuhan kasih aturan-aturan itu. Tetapi apakah aturan-aturan ini sudah cukup? Ternyata tidak. Tidak bisa aturan-aturan ini menggambarkan betapa besar kasih Tuhan. Semua itu terbatas sekali adik-adik. Kenapa terbatas ya? Nah, lalu kasih contoh nih, misalkan korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa itu harus dipersembahkan kepada Tuhan setiap kali umat Israel melakukan dosa. Nah, setiap kali datang kepada Tuhan, mereka harus bikin korban itu. Enggak cukup buat mereka sendiri, tetapi imam besar yang mempersembahkannya juga harus mempersembahkan buat dirinya. Kenapa? Karena imam besar juga berdosa. Imam besar itu manusia berdosa juga. Nah, dan juga orang-orang Israel tidak bisa datang langsung kepada Tuhan. Orang-orang Israel tidak bisa memberikan persembahannya sendiri, membakar korban persembahan penghapus dosanya sendiri kepada Tuhan. Tidak bisa, mereka harus meminta tolong. Mereka harus membutuhkan perantara, yaitu imam besar ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk bisa menggambarkan besarnya kasih Tuhan, sayangnya Tuhan kepada kita, Allah mengutus anaknya. Siapa? Betul, Tuhan Yesus untuk mati menebus kita, untuk mengampuni dosa kita, sehingga kita dilayakkan untuk jadi anak-anak Allah. Dan apa yang terjadi adik-adik? Sekarang kita sudah tidak memerlukan lagi kemah suci. Kita sudah tidak perlu lagi ada ruang maha kudus untuk kita bisa ketemu dengan Tuhan. Kita bisa setiap saat kita datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mati menebus dosa kita, sudah melepaskan semua batasan antara Tuhan dengan kita, sehingga kita bisa datang kepada Tuhan setiap waktu. Kita bisa minta ampun kepada Tuhan kalau kita lakukan dosa. Kita bisa datang sendiri kepada Tuhan tanpa lagi memerlukan imam sebagai perantara kita. Karena apa bisa begitu? Karena Tuhan Yesus adik-adik. Kita sudah tidak perlu lagi membawa ke gereja kambing, kita bawa domba, atau kita bawa sapi, bawa burung terkukur untuk kita minta ampun. Kita persembahkan korban. Sudah tidak perlu lagi seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menjadi korban yang sempurna buat kita semua. Dia mati sekali di atas kayu salib. Ya, dia sudah mati sekali di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan dia sudah bangkit dari kematian untuk naik ke surga menjadi imam buat kita di surga. Adik-adik, sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus kita bisa datang kepada Allah. Karena Tuhan Yesus kita bisa berdoa kepada Tuhan setiap waktu, setiap saat. Karena dia Allah yang memberikan hidupnya menjadi korban untuk kita. Menghapus semua dosa-dosa kita. Menghapus semua kenakalan kita. Dan dia menunjukkan betapa dia mengasihi kita adik-adik. Itu sebabnya kita harus terus bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa datang. Misalkan hari ini, aduh aku hari ini tadi sudah berdosa nih, tadi membantah mama. Kita nggak perlu lagi bawa kambing, potong kambing, atau kita bawa burung merpati potong untuk korban penghapus dosa. Enggak perlu lagi, kita bisa langsung berdoa. Tuhan, aku minta ampun tadi sudah terlanjur melawan mama, ngomong kasar sama mama. Kita bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Semua itu kenapa? Karena ada Tuhan Yesus.
yang sudah menjadi perantara untuk adik-adik dan Lause datang kepada Tuhan. Itu sebabnya sungguh kita bersyukur adik-adik ya. Sungguh kita bersyukur kita mempunyai Tuhan Yesus. Menjadi imam kita, menjadi Tuhan kita, menjadi Allah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang sangat mengasihi kami. Allah yang mau memberikan hidupnya buat kami. Allah yang mau mati untuk menebus setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan korban Tuhan, dengan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami, kami sudah tidak lagi memerlukan perantara manusia kepada Tuhan. Kami hanya memerlukan Tuhan untuk kami setiap saat kami boleh datang kepada Tuhan. Setiap waktu Tuhan kami bisa berdoa kepada Tuhan. Kami sudah bisa minta ampun kepada Tuhan setiap saat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kasih Tuhan yang begitu besar untuk setiap kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan ajar kami untuk senantiasa menyembah Tuhan. Untuk senantiasa kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita untuk memberikan persembahan. Mari siapkan uang persembahanmu, kalian bisa taruh di dalam jaringan kalian atau mungkin amplop. Dan bisa juga langsung transfer ke nomor rekening yang ada di bawah kalian. Mari kita mau siapkan hati kita untuk memberi persembahan, kita angkat pujian. Betapa hatiku Tuhan. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Ada Tuhan yang masih memberkati kita, masih memelihara hidup kita sepanjang hari ini. Ataupun minggu kemarin. Dan kita percaya Tuhan masih akan terus baik di minggu-minggu depannya. Amin. Mari angkat suaramu, katakan, betapa hatiku Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih. Kau mengasihi, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakai hidup kami Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami semua. Kami mau kembalikan lagi sama Tuhan. Mari Tuhan yang boleh berkati hati kami, limpah dengan syukur. Sebab Tuhan baik sama kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini adalah diambil dari kitab Ibrani pasal 7 ayat 24 sampai 25. Ibrani pasal 7 ayat 24 sampai 25. Oke? Yuk, dengar, mari kita sama-sama baca. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain.
Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ya, ini ayat hafalan kita. Aduh, Lause panjang. Enggak apa-apa, ini enggak panjang. Teman-teman udah kelas besar dan saya yakin semua pasti bisa. Ya, Lause lengkapi juga ayat hafalan ini dengan aktivitas kita. Nah, aktivitasnya apa? Silakan adik-adik lengkapi ayat hafalan kita. Ya, nih lihat nanti ya, lihat adik-adik ada titik-titik di bawah. Adik-adik harus lengkapi titik-titik itu. Contohnya, tetapi titik-titik ia tetap selama-lamanya titik-titik tidak dapat kepada orang lain, karena itu ia sanggup juga titik-titik dengan sempurna semua orang yang oleh dia titik-titik kepada Allah, sebab ia titik-titik senantiasa untuk menjadi titik-titik mereka. Nah, silakan adik-adik lengkapi catatan itu, lengkapi yang titik-titik tadi, dan kirim foto, kirim ke Lause masing-masing ya. Lengkapi, kirim ke Lause adik-adik masing-masing. Mengerti ya? Oke? Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari Lause ajak semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Oke, sudah siap? Mari kita tutup mata kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan, semua karena Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kami. Tuhan Yesus yang sudah menghapuskan batas buat setiap kami. Yang tadinya kami tidak boleh datang kepada Tuhan. Kami perlu pengantara. Tapi karena Tuhan Yesus yang sudah mati menebus kami boleh datang kepada Tuhan. Setiap saat, setiap waktu kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan. Semua karena kebaikan dan kasih Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan beribadah pada hari ini. Dan kami rindu di waktu-waktu ke depan, hari besok, lusa dan seterusnya kami tetap bisa beribadah dan menyembah Tuhan. Senantiasa setiap waktu. Mari Tuhan, Engkau memimpin kami sepanjang hari ini. Engkau menyertai setiap langkah kami sepanjang hari ini. Karena Engkau hadir selalu di dalam kehidupan kami. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang mengasihi kami, yang senantiasa mau berdekatan dengan kami, senantiasa mau hadir bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami selalu ingat akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik di dalam ibadah kita yang sama. Tuhan Yesus memberkati.